firman-Mu yang membawa kami pada satu keyakinan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber pengharapan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa setiap jemaat yang mendengarkannya, meskipun lewat live streaming ya Tuhan. Berkati semua jemaat GBI Sangkakala dimanapun mereka berada, mungkin dihantui ketakutan, kekhawatiran, namun aku percaya ketika mereka bertemu dengan Tuhan lewat persekutuan, lewat ibadah live streaming ini, Tuhan tidak terbatas. Engkau sanggup memberikan kekuatan bagi mereka dalam nama Yesus Kristus. Aku yakin dan percaya firman-Mu adalah kekuatan batu karang yang teguh bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sidang jemaat GBI Sangkakala yang diberkati oleh Tuhan. Di siang hari ini saudara-saudara, tanggal 22, kembali kami dari tim GBI Sangkakala akan melayani saudara lewat ibadah live streaming. Saya percaya dan kita meyakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas oleh segala hal, sebab Dia Allah yang maha hadir dimanapun. Ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, ketika saudara diam di rumah, ketika saudara mendengarkan khotbah siang hari ini, percayalah Roh Kudus sumber kekuatan memampukan saudara bersyukur dan berkata, Tuhanlah batu karangku, Tuhanlah gembalaku, dan aku tidak akan takut sebab gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Haleluya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saudara boleh Alkitabmu dibukakan. Saya akan bacakan buat sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan di siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Diberkatilah setiap kita Bapak Ibu Saudaraku, teristimewa jemaat GBI Sangkakala yang mendengarkan renungan firman Tuhan di siang hari ini. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum saya masuk pada poin inti renungan hari ini di ibadah raya yang ke-22 tanggal 22 di live streaming ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun keadaan tidak nyaman, meskipun keadaan kadang-kadang membuat kita khawatir, dikarenakan kita tahu sama-sama virus corona sudah ada di mana-mana, tapi percayalah tangan Tuhan lebih berkuasa di atas semua virus, bahkan apapun itu. Alkitab katakan orang percaya boleh berjalan melewati lembah kekelaman, lembah maut sekalipun, tapi kau tidak akan dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. So tangan Tuhan yang begitu perkasa, yang di dalamnya ada kuasa yang dari surga, Dia akan menopang setiap kita. Saudara-saudara, kita mengetahui Daud ini punya pengalaman atau punya hubungan yang begitu akrab dengan Bapa di surga. Kita mengetahui meskipun dia masih belia secara umur, tapi kedekatannya dengan Tuhan begitu berkualitas. Saudara-saudara, dalam pemazmur ini Daud banyak curhat kepada Tuhan. Dia lebih banyak, saudara-saudara, menyembah mengagungkan Tuhan, sebab dia pikir, dia rasa dia tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Dia perlu Tuhan setiap hari. Sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari Daud dipenuhi dengan pujian, dipenuhi dengan penyembahan. Kenapa? Karena dalam pujian, dalam penyembahan, dalam mazmur ada kekuatan, ada mujizat, ada pertolongan, ada pengharapan. Makanya kata dalam pujian, saudaraku, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ada pengharapan. Saudara-saudara, Daud ini hari-harinya, anak muda yang sederhana ini, hari-harinya menggembalakan domba-domba, hari-harinya menggembalakan ternak yang dipercayakan oleh bapaknya. Saudaraku, meskipun Daud hari-hari menggembalakan domba, tapi apa yang dialami oleh Daud? Dia setiap hari connect dengan Tuhan. Artinya hubungannya dengan Tuhan tidak terbatas oleh ruangan,
Hubungannya dengan Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Dan hari ini saya memberitahukan kepada jemaat GBI Sangkakala, walaupun kita tidak bertatap muka dalam persekutuan komunitas gereja yang seperti biasa diadakan, tapi percayalah, ketika kau membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, maka Kristus ada dalam rumahmu, Kristus ada di keluargamu, bahkan Kristus sedia menolong setiap kita. Saudara-saudara, Daud beberapa kali mengalami ancaman. Daud sering mengalami ancaman, kata firman Tuhan. Satu ketika dia sedang menggembalakan domba-dombanya, ada binatang buas, ada beruang, ada serigala yang mau menerkam Daud. Begitu khawatirnya Daud, tapi di atas kekhawatirannya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sebab apa? Alkitab katakan, maka diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan. Nah, Daud setiap hari bergantung penuh pada Tuhan. Alkitab katakan, meskipun nyawanya terancam, Daud dengan yakin dan percaya bahwa Bapaknya di surga tidak pernah meninggalkannya. Dan siang hari ini saya mau katakan, meskipun corona mengancam, meskipun virus mengancam, meskipun maut mengancam, tapi Bapamu yang di surga tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah meninggalkan jemaat GBI Sangkakala yang ada di Cibubur. Percayalah bahwa tangan Tuhan selalu hadir untuk menopang setiap kita. Yang paling penting, saudaraku, jangan lupa satu hal, tetap menjaga hubungan kualitas yang benar-benar mantap bersama dengan Kristus. Itulah pengalaman Daud, dan pengalaman itu membawa kita semakin terus membangun relasi kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, ada kekuatan yang memampukan kita berkata, Bapakku yang di surga tidak pernah meninggalkan aku. Ayat yang kedua berkata demikian, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahkan dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun jemaat GBI Sangkakala di jalan yang benar. Tapi saya mau katakan bagi kita jemaat Tuhan, jangan pernah jauh dari jalannya Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, bertekunlah dan taatlah. Maka kata firman Tuhan, maka jiwamu pun disegarkan oleh Tuhan, jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Sehingga masalah ada, virus mengancam, tapi rohmu, jiwamu tetap berkata, pengharapanku, gunung batuku hanya datangnya pada Tuhan. Ayat yang keempat, saudaraku, berkata demikian dalam Pemazmur pasal 23 ini. Klimaksnya, saudara-saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud dengan yakin berkata, Daud dengan percaya diri berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta denganku. Meskipun hari-hari ini mengancam virus di mana-mana, tapi percayalah, tangan Tuhan selalu memberikan kemampuan menopang saudara, sehingga engkau berkata, Tuhanlah pengharapanku, Dialah gunung batuku, Dialah pengharapan bagi jemaat Tuhan, Dialah kepercayaan yang benar-benar bisa dipercaya oleh setiap kita. Dan saudara-saudara, saya mau akhiri khotbahku, mari kita terus berjalan dengan Kristus. Jangan pernah takut dengan virus. Tetaplah setia pada Tuhan, tetap membangun relasi dengan Tuhan. Alkitab katakan, maka kemanapun engkau melangkah, maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagianmu. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dan percayalah, saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, khususnya jemaat GBI Sangkakala, kiranya kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa memberkati engkau. Anak-anakmu dijaga oleh Tuhan, sidang jemaat dijaga, apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan saudara-saudara, bersama Kristus engkau cakap menanggung segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat GBI Sangkakala Tuhan, Bapak, bahkan setiap pendengar yang lainnya yang mendengarkan hamba-Mu berbicara, Tuhan berikan kami kepercayaan, biarlah kami boleh membangun Tuhan hubungan yang semakin baik dengan Tuhan, sehingga dengan hubungan itu kami benar-benar boleh merasakan hadirat Tuhan, dan dalam hadirat itu ada kekuatan yang daripada Tuhan, senantiasa memberikan kami keyakinan bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tangan Tuhan tidak pernah lalai untuk senantiasa menuntun sidang jemaat-Mu ya Allah. Berkatilah Tuhan semua jemaat, berkati Tuhan Indonesia, segala virus-virus Tuhan yang bertebaran di mana-mana pun hari-hari ini. Bapak, aku percaya Engkau sumber
kuasa segalanya, Engkau sumber segala yang menciptakan apapun yang di kolong langit ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati Indonesia, berkati Jakarta, berkati Bekasi ya Tuhan, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan, semua pemerintah yang bekerja keras, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan hebat bagi mereka, sehingga lewat mengatasi virus ini semuanya dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Apa berdoa Tuhan buat presiden kami, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus, dengan kesehatan yang ekstra, dengan semangat yang luar biasa, dengan kepemimpinan yang luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Shalom sidang jemaat Tuhan, bersyukur bisa melayani Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Meskipun banyak kita dengar informasi virus corona di mana-mana, tapi percayalah Tuhan sumber kekuatan. Sebab itu tekunkan hidupmu, mari taat kepada Tuhan, dan lewat ibadah live streaming ini saya yakinkan saudara menerima berkat Tuhan, dan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan ketika engkau datang bersekutu dengan Tuhan. Sebabnya dimanapun engkau berada, di rumah tetaplah cari Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.